hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Harapanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya rindu anak-anakku di sini menyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, yang hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kita semua harus berdiri, katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, kami merasakan kuasa hadirat-Mu, rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, lebih lagi ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai, haleluya.
Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, rayakan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami haleluya, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan, kami pujikan, kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya Bapa bahwa kemenangan terjadi hari ini. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami lebih daripada pemenang. Kami percaya apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga kami dan timbul dalam hati kami, itu yang Engkau nyatakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah kami awali hari ini, kami boleh bersering, kami boleh berdoa, kami boleh bersemangat, kami boleh bersuka cita. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tempat ini, Engkau hadir membawa perubahan buat kami, kebangkitan-Mu membawa sukacita buat kami Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Kami buka, kami awali hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Sebentar. Tenang ya, tenang bro, tenang guys. Tadi saya tuh waktu pertama kali masuk ke sini itu kan, katanya bapak tukang bakso itu, saya tanya, Pak, panti asuhan saya itu katanya masuk ke dalam turun, saya di atas pakai, saya pegangan tembok itu ya, saya bilang haleluya. Ada anjing dua itu yang ini saya dalam luar biasa. Puji Tuhan, kesaksian yang indah. Tadi ada 10 mewakili, mereka punya kesaksian yang luar biasa. Artinya kita ini bukan sendirian, kita tidak sendirian. Amin. Mulai hari ini kalian bisa panggil saya Mama, boleh. Ini ada Opa ya, Opa Beni, Bapak Ketua kita, berikan sorak-sorai. Ini Pak Beni, Ketua kita dari SNTI. Ya, juga ada Pak Pendeta Indra. Kalian jangan bisa minta didoakan, motivasi. Terima kasih. Teman yang lain juga luar biasa. Amin. Bahwa pagi hari ini kita dipilih lebih daripada pemenang. Kita dipilih. Ayo sama-sama yuk. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan. Sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, saya dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan. Bawa kemuliaan.
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Sekali lagi, dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Saya dipilih kemuliaan. Katakan aku dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih dari kudusannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan. Bentar. Ini karena lagu ini tuh lama. Requestnya dari Pak Gembala begini, Bu Maria siapkan lagu sekolah minggu ya. Jadi saya mikir, aduh, lagu sekolah minggu itu yang seperti apa? Kan Pak Gembala ini bilang, jadi bingung mau nyiapin lagu apa. Tapi kalau yang satu ini pasti bisa semua ini. Ada satu sobatku yang setia, boleh? Oke. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Yang mau menari silakan menari, yang mau joget silakan joget. Setia, tak pernah dia. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebentar ini saya punya mami yang cantik. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Semangat. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
Kalian yang masih anak-anak jangan kalah mami-mami yang itu ya. Bilang namanya yang itu kita kesana ya ini ya. Oke. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Tangan tangan di atas. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatimu. Lagi di atas. Sebentar Ibu Ketua, sebentar. Sebelum kita lanjut ke satu yang kedua, Ibu Ketua kita mau. Iya. Boleh duduk atau tetap berdiri? Oh, tetap berdiri. Ya, silakan duduk, Bapak dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Tina Guntomo. Saya di sini di Oikos Salom sebagai bendahara panti. Ketua kami namanya Ibu Irin Sugiyarti, pendeta PDT ya, pendeta Irin Sugiyarti. Beliau sedang kurang sehat. Beliau rindu bisa bersama-sama dengan kita, tetapi badannya tidak mampu. Ya. Jadi di sini ada Ibu Penasehat namanya Elsia Bambang Hartoyo, dan ada juga Ibu Sekretaris Ibu Irma, rencana mau datang tapi ini mungkin OTW, dan ada juga pembina yang namanya Pak Ade Yosef. Di sini juga ada Ibu Ita, Deborah Ita. Di sini juga sebagai pengasuh ya, membantu sebagai pengasuh bersama suami. Beliau ini adalah hamba Tuhan sekaligus guru agama Kristen di SMP 2 YPK dan di SMK 3 di Kota Malang. Kita bersyukur siang hari ini kita dikunjungi tamu-tamu yang hebat ya. Kita bisa suasananya nggak kaku, nggak tegang. Terima kasih Pak Benny. Saya percaya setiap orang atau lembaga yang dikirim ke tempat ini adalah utusan Tuhan ya. Saya terlalu percaya dan saya sangat berterima kasih buat perhatian Bapak Ibu, khususnya dari PSNTI yang sudah peduli dengan kami, berbagi kasih dengan kami. Kami Panti Oikos Salom ini berdiri 20 Oktober 2020. Ya, sebelumnya memang panti ini sudah ada, tetapi dengan pengelolaan yang ada kami tidak bisa bersama-sama, akhirnya kami ditinggalkan dan terjadilah Panti Oikos Salom ini. Kami di bawah Yayasan Bangga Indonesia Gagah, di mana kami dilindungi oleh yayasan itu supaya panti ini bisa tetap eksis berjalan, dan puji Tuhan semua Tuhan yang atur ya. Tuhan kirimkan kami awal-awalnya yang sebagai donatur, kita pun di sini sebagai guru, tapi ternyata Tuhan lengkapi semuanya dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami awalnya ada sekitar 25 lebih ya, mereka ada yang pindah. Tetapi di sini ada banyak yang sekolah di SMP 2 YPK dan juga di SMK Bina Cendika, di mana sekolah-sekolah ini di bawah Yayasan YPK Kristen, ya, Yayasan Pendidikan Kristen Kota Malang. Di mana SMK-nya di Jalan Semeru, di mana aset-aset dari sekolah dari Yayasan YPK ini ada di Kota Malang ada 4 ya, di Grebek, di SMK Semeru, di sini dan di Kelut ya. Kita punya banyak sekolah, tetapi puji Tuhan kami difasilitasi di tempat ini, kami bisa berkolaborasi dan semua kami rindukan hanya nama Tuhan dipermuliakan.
Itu, terima kasih sekali lagi itu perkenalan kami. Terima kasih. Luar biasa. Sebentar, Ibu jangan duduk dulu. Ayo, ayo Ibu guru. Kita pujikan lagu Sungai Sukacitamu. Mengalir dalamku, lagu sukacitamu mengalir dalamku. Ku bernari dan bersuka, tersenyum di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan ku menari dan bersuka, bercium di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam kamu, sapanya Tuhan jikaku penuh lagi lebih lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalam, oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku, dan bersuka, bercium di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Ibu Guru Ansan, terima kasih Ibu Ketua, terima kasih luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita dipertemukan Tuhan hari ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuh lihat, anak-anakku sampai gak mau duduk, dia kangen sama mamanya nih. Ada lagunya, lagu dunia itu terpesona gitu, ya kan? Terpesona sama siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau ketemu di jalan, gitu ya. Terus di sini ada Mama Rika. Itu Mama Rika sini Mama Rika. Tuh Mama Rika, ya kan? Kita 11-12 kali, saya agak coklat, dia merah. Ada Opa Benny. Tapi jangan panggil Opa ya. Om aja ya, sungkan saya. Saya tahan dulu ketanya. Beliau belum punya cucu, jadi Om aja ya. Ada Om Benny, ada Pak Raymond. Terus ada banyak sekali yang ujung itu. Kalau di sini nanti ada kuasa kegelapan ya. Nggak usah panggil pendoa lain. Di pojok sana Pak Bambang berdiri boleh? Pak Bambang berdiri. Pak Bambang ya. Itu apa kalau di film-film itu Ghostbuster ya. Wah itu. Jadi Pak Bambang itu biasanya ada satu lagi namanya Pak Anton, tapi nah kalau Pak Anton itu bagian yang masukkan ke botol. Nah, kalau itu Pak Bambang yang pendoa syafaatnya, Pak Anton yang bagian masukkan. Ini ada Budian juga, Budian boleh berdiri Budian. Lah ini namanya Budian, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya kalau ketemu Budian itu bingung saya. Bingungnya gini, Tuhan kalau saya dandan itu, soalnya Budian ini spesialis rias. Tapi ya gitu, satu paket dengan Pak Bambang ya. Satu paket dengan Bambang. Jadi Pak Bambang yang pengusiran, Pak Anton yang masukkan, Budian itu yang poles ini. Ya Budian, luar biasa. Ada Ibu Gembala Uli, Bu Uli berdiri boleh? Lah ini ada Bu Uli.
Tepuk tangan bagus. Ya, kalau Bu Li ini ibu gembala dan ibu pendamping dan ibu penolong. Satu lagi boleh ya? Itu yang ada Pak Henry, boleh berdiri Pak Henry dengan ibu Lina. Nah itu, ya sebenarnya Mas Henry harus di sini, tapi karena beliau ada pelayanan ibadah pagi tadi sehingga Tuhan persiapkan adminnya ini. Keren kan? Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan untuk membekali kita semua anak-anakku yang ada di sini bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Kita pujikan lagu ini, waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mama cepat kita akan berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami tetap sehat. Terima kasih buat anak-anak di sini, semua pengungsi dalam keadaan baik. Semoga anugerah Tuhan berarti setiap kami memilih hamba dengan urusanmu. Cuma firman yang hamba sampaikan menyerahkan hadiah Tuhan. Yang terbaik, waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
semua kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami tahu kami kuat karena Yesus ada bersama kami. Yesus menolong kami sehingga hari-hari yang berat bisa kami lewati. Tuhan, firman akan disampaikan pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus firman ini dengan darah Yesus yang berkuasa. Hamba yang menyampaikan, kuduskan dan layakkan hamba. Semua firman yang disampaikan menyenangkan hati Tuhan. Setiap teman-teman yang mendengar, biarlah firman ini memberkati mereka, menguatkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya dari PSMTI, wakil dari Pak Beni, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat siang semuanya. Lambaikan tangan. Selamat siang semuanya. Sehat? Sehat? Amin. Haleluya. Firman ini akan saya sampaikan tentang berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Siapa tahu Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Yang naik ke surga untuk pertama apa? Menyediakan tempat. Siapa yang jawab? Tepuk tangan untuk Pak Hendri. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita, supaya waktu kita dipanggil Tuhan, kita sudah ada punya tempat di sana. Itu rencana Tuhan. Tetapi untuk masuk ke suatu tempat yang namanya surga, itu bukan hal yang mudah. Kuatin, triple, ditambah bassnya dikurangi. Untuk itu tidak segampang yang kita pikirkan. Benar, Tuhan sudah menyediakan surga bagi kita semua, betul itu 100. Tetapi untuk masuk di rumah di surga itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kasih anugerah itu benar. Kata firman Tuhan, kasih anugerah Tuhan menyelamatkan kita semua. Dosa-dosa kita telah diampuni. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa kepada wanita pelacur? Jangan kau berbuat lagi, jangan kau melakukan dosa itu lagi. Pulanglah, dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Sudah diampuni, benar. Tetapi kasih anugerah itu bukan sampai di situ saja. Kasih anugerah itu berlanjut. Wanita itu sudah diampuni dosanya. Dosa-dosa masa lalu sudah diampuni. Tetapi kasih anugerah itu tetap berlaku. Maksudnya apa? Tidak boleh melakukan dosa lagi. Oke. Saya mau tanya sama Ibu Pembina. Ibu wakil sama di sini tadi? Bu Nina. Bu Nina untuk masuk di Bu Tina. Bu Tina untuk bisa menjadi anggota panti asuhan ini, apa diambil sembarang? Nggak gitu? Enggak. Ada persyarat? Syaratnya apa Bu Nina? Bu Tina? Anak Tuhan. Layak dibantu. Ketiga, hidup mereka benar. Atau sembarangan? Enggak. Apa adanya mereka. Itu pertanyaan untuk Ibu Tina. Untuk masuk ke rumah Tuhan yang kudus, itu ada beberapa persyaratan juga. Pertama apa? Kita harus hidup benar dengan Tuhan. Untuk masuk ke surga, kekudusan, karena surga itu adalah tempat orang-orang kudus, di mana orang kudus ada di sana bersama-sama. Mereka memuji Allah, membesarkan nama Tuhan. Kedua, untuk masuk ke surga, tidak melakukan hal-hal yang dosa. Tidak mungkin orang-orang dosa akan dibawa ke surga. Oh, no, tidak seperti itu. Surga adalah orang-orang yang benar, orang yang kudus, dan orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Oke. Untuk masuk ke dalam panti asuhan ini juga tidak seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Segampang itu ya Bu, ada persyaratan, bahkan harus tanda tangan, materai. Apa ada orang tuanya masih mau bertanggung jawab untuk anak ini? Seperti itu. Kita baca Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Oh ya, mau khotbah yang panjang atau yang pendek? Mau panjang atau pendek? Panjang. Oke. Yohanes 14 ayat 2. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang benar yang menurut dia layak untuk masuk dalam rumah Bapa.
Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila telah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di sana aku pun berada, kamu pun berada. Seperti itu. Oke. Agak sulit ya, saya bahkan harus pakai ini, pegang di tangan. Oke. Jadi ada beberapa syarat untuk masuk dalam surga. Seperti tadi saya sampaikan, kita harus hidup benar, hidup kudus, berkenan bagi Tuhan. Kata orang, muda kaya raya, hidup berpesta pora, mati masuk surga. Tidak demikian. Saya patahkan penyanggaan itu. Ada juga yang bilang, oh kita semua pasti masuk surga. Benar. Kita pasti masuk surga asal kita berkenan. Karena kasih anugerah, kata orang, Tuhan Yesus menyelamatkan kita betul. Kita sudah diselamatkan, kita dosa-dosanya kita sudah diampuni, tetapi tidak semudah yang Bapak Ibu pikirkan. Makanya kalau Tuhan Yesus mendoakan wanita yang tadi, dia bilang, pulanglah, dosamu telah diampuni, dan terakhir apa dia? Jangan berbuat dosa lagi. Oke. Nah, ada syarat untuk masuk ke surga. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ke 11 seperti itu saya baca. Terima kasih Dek, Yesus berkati. Makasih. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, perhatikan baik, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Selain hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ada tugas yang Tuhan berikan. Yang pertama apa tadi? Jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas kita semua. Semua anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus harus menginjil. Jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita bukan cuma menginjil, habis itu dia sudah bertobat, kita tinggalkan. Enggak. Setelah dia sudah bertobat, kita arahkan dia untuk dibaptis. Karena baptis adalah kehendak Yesus. Oke, kita baca Yohanes 3 ayat 3. Satu orang yang baca. Yohanes 3 ayat 3. Yang sudah dapat langsung berdiri baca. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Dilahirkan kembali artinya apa? Harus dibaptis. Kita tidak bisa lihat kerajaan sorga kalau kita tidak dilahirkan kembali. Jadi jangan berharap Yesus naik Yesus baik ke sorga, bahwa kita akan ke sana. Tidak. Ada Yohanes 3 ayat 3. Dan itu yang berkata siapa? Yesus sendiri. Harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan sorga. Jadi setelah kita menginjil, tugas kita apa? Membawa orang untuk dibaptis, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Setelah itu, kita harus mengajar mereka untuk mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberitahukan mereka hal ini boleh dilakukan, hal ini tidak boleh dilakukan, sehingga mereka semua selamat. Setelah dibaptis, kalau tidak dikasih tahu, mereka kembali berbuat seperti yang sebelumnya. Jadi tugas kita ada 3 tadi. Matius 24 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak gampang untuk masuk dalam kerajaan surga. 3 tugas itu harus kita kerjakan. Apa? Menginjil, mengabarkan Injil, memberitakan Injil, baptis, dan ajar mereka. Kalau kita sudah melakukan itu, kita layak dikatakan anak-anak Yesus. Kita layak yang namanya surga mulia. Di sana tempat kita beristirahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang kukasihi, ayo mulai dari sekarang. Tidak segampang yang orang bilang mati, hidup kaya raya,
suka senang, mati, masuk surga. Nggak seperti itu. Kalau kita anak Tuhan, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Tadi poin-poin tadi. Jadikan semua bangsa menginjil, apalagi baptis, terus ajar. Sehingga kita benar-benar layak dan berkenan bagi Tuhan. Manusia saja, panti asuhan ini saja punya peraturan-peraturan untuk bisa bisa masuk untuk di anggota dari panti asuhan ini. Apalagi Bapak kita yang kudus. Pemain keyboard bisa tolong? Henry mungkin? Saya mau tanya, apakah tugas yang disampaikan Tuhan ini berat? Berat? Hidup kudus, hidup benar, melayani Tuhan, menginjil, memberitakan Injil, membawa untuk membaptis dan mengajarkan, apa berat? Jujur berat. Ada salib yang harus kita pikul kalau kita sebagai anak Tuhan. Ada salib yang harus kita kerjakan, dan itu berat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta juga tidak mudah. Untuk menyelamatkan satu jiwa saja, saya harus berdoa dan bergumul, tidak mudah. Apalagi kita harus memberitakan Injil, membawa mereka dibaptis, itu sangat sulit. Tetapi itu harus kita kerjakan. Tapi saya percaya, waktu Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan apa? Siapa yang tahu? Silakan kasih, ya, Roh Kudus. Beri tepuk tangan untuk Ibu Tina. Luar biasa. Roh Kudus itu yang akan menolong saya dan kita semua untuk bisa lakukan Matius 28 tadi. Kita tidak satupun yang mampu, karena kita orang berdosa, kita tidak sanggup. Tapi Roh Kudus yang membimbing kita sehingga kita bisa melakukan perintah Yesus. Bapak Saudara, semua tidak mudah, tapi kalau Roh Kudus tolong, kita sanggup. Katakan, tepuk tangan sebelah kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabatku, engkau pasti mampu, karena Roh Kudus yang menolong engkau dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi, tetap kita sebagai anak Tuhan harus melakukan itu. Hidup kudus, hidup benar, tidak bercelah. Nah, untuk melakukan hidup kudus dan benar, tidak bercelah, mudah? Tidak mudah. Saya pun sampai hamba Tuhan sampai hari ini masih ada dosa-dosa, baik itu dosa pikiran maupun perkataan. Tetapi Roh Kudus yang menolong saya sampai kita sanggup. Kita harus belajar untuk melakukan tidak dosa. Untuk yang melakukan dosa harus ada satu keputusan, komitmen. Contoh, saya bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk, saya pasti akan jadi tukang mabuk. Benar? Saya bergaul dengan orang-orang yang suka judi, saya pasti pejudi. Oleh sebab itu ada harga yang harus kita bayar. Harganya itu apa? Meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Siapapun itu, kita harus ambil langkah untuk meninggalkan dan lihat kepada Yesus. Memang berat, tidak gampang, tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan. Kalau kita mau keputusan, itu kita lakukan. Nah, saya mau tanya, waktu Petrus berjalan di atas air, waktu Tuhan Yesus turun, Petrus jalan, mari ke sini. Petrus bisa berjalan di atas air atau tidak? Bisa. Bagaimana dia bisa berjalan? Karena Petrus, dia mau turun dari perahu dan dia mau melangkah untuk datang kepada Yesus. Kita tidak bisa meninggalkan dosa itu kalau kita tidak mau melangkah. Kita tidak bisa meninggalkan dosa itu kalau kita tidak mau pergi tinggalkan dosa itu. Tidak akan pernah terjadi. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia turun dari perahu itu dan dia melangkah ke Yesus. Jadi dosa itu bisa kita lakukan kalau kita mau tinggalkan dia, ambil komitmen dosa, saya tidak mau lagi bergaul denganmu. Petrus waktu dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Jadi Bapak Saudara, untuk melakukan perintah Tuhan adalah satu, fokus kepada Yesus. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan.
Sebelum saya bertobat, saya juga peminum alkohol. Saya juga orang yang tidak benar seperti Bapak Saudara. Mungkin saya parah. Tetapi waktu saya lihat Yesus panggil saya bilang, Tuhan, saya mau melayani-Mu. Tuhan, ubah saya. Dan itu gak bisa berubah, 100% gak bisa berubah. Kalau saya tidak mau turun seperti Petrus untuk jalan kepada Yesus, untuk tinggalkan dosa saya tidak pernah akan bisa berubah. Waktu saya melihat Yesus, saya turun dan saya bilang, dosa, aku tidak mau lagi dengan Engkau. Aku tinggalkan Engkau, karena aku mau ikut Yesus. Saya bisa melakukannya sampai hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan pernah meninggalkan dosa masa lalumu. Karena dosa itu indah sekali. Yang ditawarkan dunia itu sangat bagus, enak sekali. Tetapi ujung-ujungnya adalah maut, adalah binasa. Saya tinggalkan itu, saya tidak peduli. Dan waktu sudah tinggalkan itu, jangan coba-coba lagi lihat ke belakang. Melangkah ke depan. Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau tinggalkan masa lalu saya mau lihat Yesus. Itu baru bisa berubah. Kalau engkau masih lihat ke belakang, oh saya mau coba lagi dengan ini, saya mau coba lagi dengan ini, kapan kembali lagi ke sana. Saya dulu sebelum bertobat, singkat cerita, saya juga bandar narkoba. Maaf, saya bandar narkoba yang dicari-cari TO di Jogja. Saya dicari beberapa polisi daerah, mulai dari Biro Brajan sampai daerah beberapa tempat dicari. Karena saya adalah bandar. Saya masukkan semua ke kampus-kampus dan saya punya anak buah. Saya sekarang udah jadi pendeta, jadi tidak kelihatan seperti itu. Dulu saya parah. Saya ambil obat di Jakarta, saya pakai kereta. Waktu itu masih double L, terus Valium, macam-macam. Saya ambil dan saya bawa ke Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu lihat saya seperti ini, saya berubah karena saya mau melangkah. Karena saya lihat Yesus. Saya tinggalkan semua. Saya dulu belajar okultisme. Saya adalah salah satu muridnya Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan 10. Saya adalah muridnya. Gurunya Pade Bujiman itu adalah guru saya. Dan dia adalah penasihat keraton. Saya adalah orang yang terpilih untuk mewariskan ilmunya. Saya bisa roh sukmo. Maaf, saya bisa roh sukmo. Sampai hari ini Tuhan pakai saya dengan cara-caranya yang ajaib. Karena latar belakang saya dulu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya main dalam dunia gelap. Tetapi itu masa lalu saya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa melayani Tuhan waktu engkau melupakan semua yang ada di belakangmu dan engkau fokus kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan engkau untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Engkau tidak akan bisa mengalami perubahan hidupmu kalau engkau masih lihat ke belakang. Masa lalumu itu indah. Saya suka sekali namanya mabuk. Sampai 3 dimensi saya lakukan. Maaf, obat. Apalagi? Mabuk, alkohol, dan cimeng. Tahu cimeng? Tahu? Ganja. Saya kalau tidak 3, saya tidak bisa fly. Jujur. Parah. Papa saya seorang pendeta, Ibu. Papa saya adalah ketua sinode gereja baptis di Papua. Dan 2 periode dia menjawab sebagai ketua sinode. Dan saya anak sulungnya seperti itu. Papa saya bilang jemaatnya untuk bertobat. Lagi dia bilang begitu, tiba-tiba ada laporan, Indra lagi kejar orang dengan golok. Benar. Sampai papa saya mau lepaskan jabatan kependetaannya. Dia bilang gini, kalau sampai Indra tidak datang saya khotbah, hari ini juga di hadapan jemaat saya akan lepaskan jabatan saya sebagai pendeta. Sampai seperti itu. Memalukan? Memalukan. Tapi Tuhan bisa merubah semuanya. Saya sangat percaya. Makanya sampai hari ini saya tidak bisa menghakimi siapapun. Saya tidak bisa menunjuk kamu orang jahat, kamu orang baik. Saya tidak punya hak. Karena saya tahu Tuhan bisa merubah
Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tumpah menjadi pilihan. Mas, saya bisa berubah. Dan itu saya, bukan orang lain. Saya bisa berubah karena Yesus yang tolong saya. Oleh sebab itu adik-adikku, fokus itu. Jangan lihat teman-temanmu yang gak benar. Karena apapun, waktu kamu fokus pada Tuhan, masa depanmu sungguh ada, kata firman Tuhan. Engkau akan bertemu, engkau akan diberkati, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Jangan ikuti-ikutan dengan teman-teman yang suka bercanda, yang tidak benar. Sorry, maaf. Yang tidak benar, lurus hidupmu. Saya percaya adik-adik di sini akan jadi orang-orang yang hebat. Percaya? Amin. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk masuk dalam kerajaan surga tidak mudah seperti yang dipikirkan. Orang yang suka mabuk, tinggalkan alkohol tidak gampang. Jangankan mabuk, merokok. Merokok ada di kita dilarang. Di merokok di Alkitab ada dilarang? Ada? Tidak ada. Yang dilarang di POM, SPBU dilarang merokok, ada. Tapi di Alkitab tidak merokok. Tetapi ketahui, tubuh kita adalah bait Tuhan, di mana Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Kita harus hidup bersih dan kudus. Bagaimana engkau bisa Roh Kudus masuk di dalam hidupmu kalau engkau tidak bersih dan kudus? Dia tidak akan tinggal di dalam hidupmu. Tubuhmu harus bersih dan kudus supaya engkau sehat dan engkau bisa mengalami kasih anugerah Tuhan. Kalau tidak, engkau akan sakit-sakitan, engkau akan batuk. Maaf, saya perokok berat. Dulu perokok berat. Sampai semua rokok bisa saya isap. Saya bilang saya itu asbak. Mau mulai dari rokok putihan, rokok kretek, semua saya isap. Bahkan kalau saya sudah tidak punya uang untuk rokok bekas, itu saya buka, saya linting di paper, saya linting dan saya isap. Jujur, saya susah sekali meninggalkan yang namanya rokok. Berat sekali. Seperti saya tidak punya semangat untuk hidup kalau tidak merokok. Tapi mulut kita, hati kita adalah iman kita. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, kenapa rokok ini membuat saya jatuh? Kenapa saya tidak bisa meninggalkan rokok ini, Tuhan? Roh Kudus tolong saya tidak mampu. Saya berdoa, tapi bukan hanya berdoa, harus ada sikap yang kita ambil. Setelah itu saya berdoa, saya pegang rokok, saya ramas dalam nama Yesus. Saya beli rokok, saya ramas dalam nama Yesus. Iya, engkau. Saya tidak mau lagi. Adik-adik, tenang ya. Di belakang, tolong tenang. Ini firman Tuhan, ya, supaya menguatkan kalian diberkati. Jadi rokok itu ada hubungan. Jadi, maaf gini, saya cerita. Waktu saya masih main dengan dunia okkultisme, kalau kami mau panggil roh jahat untuk masuk kepada seseorang, kami tidak punya dupa. Kami pakai prasarana apa? Rokok. Rokok yang saya pakai adalah rokok klobot. Tahu rokok klobot atau gudang garam merah? Itu saya pakai. Saya baca, saya isap, saya pakai. Saya bisa tarik roh nenek moyang yang sudah mati untuk masuk ke dalam seseorang. Dan saya bisa tanya dia, kamu suka sama dia? Kamu suka sama dia? Kenapa kamu begini? Dia akan bilang, saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya belajar. Dan itu adalah sarana untuk memanggil roh jahat itu rokok. Karena ada unsur api, ada unsur kayu, ada unsur apa? Bakau, daun. Jadi 3 unsur itu di dalam ilmu hitam itu adalah sarana untuk memanggil roh jahat. Saya bisa panggil. Bahkan ada orang yang kakeknya sudah mati, saya panggil, dia bilang sama anak cucunya, halo, kakek sudah tua, engkau sudah tua, kamu cucu kurang ajar. Benar. Bahkan satu kali waktu saya panggil, roh itu masuk kepada satu anak muda, teman saya sendiri, dan dia lari ke pagar, dia mau lompat.
Kami cepat kejar dan kami tangkap. Dan itu dia mau lompat. Terus saya tanya, kenapa kamu mau bunuh diri? Orang ini tidak bagus. Orang ini jahat. Lebih baik dia mati saja. Roh itu jahat. Saya pernah tolong anak muda, dia naksir sama cewek. Anak muda di sini jangan ya. Dia naksir sama cewek. Dia datang ke saya kan masih kuliah. Dia bilang, Pak Indra, saya pengen tahu cewek itu suka sama aku enggak? Pak Indra bisa panggil rohnya? Saya bilang bisa. Saya baca mantra, saya panggil rohnya. Rohnya datang dan masuk di orang yang kesurupan itu. Saya tanya, kamu namanya ini? Dia bilang iya. Apa kamu suka sama cowok itu? Dia bilang, saya nggak suka. Kenapa kamu nggak suka? Cowoknya urakan. Cowoknya nggak punya masa depan. Habis itu saya bilang sama teman saya yang minta saya, kamu dengar sendiri, cewek itu nggak mau sama kamu. Dan saya lakukan itu jam 12 malam. Waktu perempuan itu tidur, saya ambil rohnya. Jadi sebelum jadi pendeta, saya pelaku okultisme. Jadi luar biasa Tuhan itu. Tuhan bisa ubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Saya akan berdoa melayani Tuhan. Habis ini yang angkat tangan nanti, kami tim PSMTI akan berdoa. Ada Pak Bambang, ada Pak Beni, ada semua. Kami akan berdoa supaya Tuhan mengcover hidup kalian sampai kalian masuk dalam rencana Tuhan. Saya mau kasih tahu, apa yang dunia tawarkan ini memang enak, jujur. Mabuk, pesta pora, dan lain-lain. Tetapi tidak dapatkan apa-apa. Habis mabuk, pusing lagi. Tapi kalau Yesus tawarkan adalah damai sejahtera. Dan menurut orang tua saya, keluarga saya tidak mungkin bertobat. Karena saya sudah parah. Tapi Tuhan, dia punya rencana yang istimewa bagi kita semua. Apa yang manusia bilang gak mungkin, bagi Tuhan adalah mungkin. Kalau hari ini engkau susah melepaskan masa lalu, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan perintah-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Adik-adik yang tangan tadi, nanti kalian maju ke depan. Kakak dan teman-teman dari PSMTI, kami akan mendoakan. Saya percaya Tuhan akan ubahkan
kakak pendeta ini dulu tidak benar. Jujur, aku tidak benar. Tetapi Tuhan yang mengubahkan saya sampai hari ini. Karena di mata Tuhan kita semua berharga. Di mata Tuhan adik-adik ini semua berharga. Engkau punya masa depan yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus. Teman-teman yang lain jaga di belakang ya. Kita buka tangan, kita berdoa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ada janji masa depan yang Tuhan siapkan bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Ada janji kebenaran yang Tuhan siapkan. Hidup benar, hidup kudus, tidaklah mudah. Engkau harus berharga. Engkau harus pikir dan berkata tidak kepada dosa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Waktu engkau fokus pada Tuhan Yesus, seperti Petrus waktu dia fokus pada Tuhan Yesus, dia bisa melakukan tindakan-tindakan ajaib. Dia bisa berjalan di atas air. Itu tindakan yang mustahil, tetapi Tuhan akan berikan bagi orang yang fokus kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus naik ke surga hari ini. Dia siapkan rumah untuk kita semua. Waktu Tuhan memanggil kita, kita sudah punya rumah, sudah punya tempat di atas. Tempat yang begitu indah, kata firman Tuhan. Lantainya emas marmer, bercahayakan kemilauan. Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan adik-adikku ini, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kata firman Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Sungguh ada di dalam Tuhan. Engkau tidak usah khawatir tentang apa yang engkau pakai. Engkau tidak usah khawatir tentang biaya studimu. Tuhan siapkan semuanya untuk kalian semua. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adikku. Tuhan akan kirim sponsor-sponsor untuk membiayai semua kuliah kalian. Aku tahu, aku percaya. Aku sampai hari ini bisa menjadi pendeta bukan karena uangku. Tuhan yang kirim sponsor. Sampai hari ini saya bisa menyelesaikan studi. Dan saya tahu itu akan Tuhan berikan bagi kalian semua, adik-adikku yang mengasihi Tuhan. Janji Yesus itu ya dan amin. Tidak pernah Dia merancangkan masa depan yang mencelakakan anak-anaknya. Kakak dan teman-teman akan berdoa untuk kalian di dalam nama Yesus. Terima, buka tangan kalian. Buka tangan kalian. Jangan khawatir, angkat ke atas. Lihat, lihat ke atas. Tuhan akan berkati dalam nama Yesus.
Kudus
hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizat nyata bila Roh Allah yang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bila Roh Allah bekerja. Kuasa mustahil bagi orang percaya. Kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pemberian dalam terang kebenaran. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Ya Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Lepas pribadi.
menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ini iman kami Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan
turun atasmu. Mujizat Tuhan turun atasmu. Mulai hari ini, aku terima Roh Kudus sebagai penolong. Aku terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, yaitu Yesus Kristus, bertata penuh dalam hidup saya, membimbing saya kemanapun saya pergi, sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan, untuk tidak melakukan pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah milik Tuhan, dan saya menerima janji Tuhan. Kemenangan, kemenangan demi kemenangan ada di pihak saya, dan saya hari ini mengalami kemudahan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dimuliakan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih semua. Silakan duduk anak-anakku semuanya. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri sesi siang hari ini, ada persembahan lagu dari bingung dong. Dari ini apa? Hendri punya istri kamu ya. Boleh Mbak Lita maju ke depan. Ada satu lagu. Ayo sini. Ada satu patah dua kata dari Bapak Pembina kita, Bapak Benny, tepuk tangan. Silakan Bapak Benny maju ke depan. Halo. Selamat siang buat Okio Salu. Saya atas nama Benny PSMTI tingkat kecamatan. Kami mengucapkan syukur atas bantuan yang diterima di Panti Yatim Piatu ini. Jadi bentar, Bapak Pembina kita ini speakingnya England terus sama Rusia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia agak terpatah-patah sulit katanya ya Pak ya. Ya ada pekerjaan. Silakan Bapak. Iya ya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat kita, mereka, Mbak PSMTI. Boleh kita semua berdiri, anak-anakku semuanya, kita semua berdiri. Sebelum ibadah kita tutup, kita pujikan sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita boleh bergandengan tangan. Dalam Yesus. Kita bersama.
saudaraku, anak-anakku yang dikasihi, hari ini pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, datang kembali. Maranatha. Haleluya, haleluya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berluas dan mengadu daerahku. Kami berdoa untuk Ibu dalam nama Yesus yang hari ini menderita kanker dan hari ini dijenguk. Kami sangat percaya Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada, kesembuhan Tuhan itu masih ada. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, nama yang mengasihi kami, nama yang mencintai kami, dan nama itu juga yang akan menyembuhkan Ibu ini. Dalam nama Yesus, oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Allah, Ibu Iren engkau telah sembuh. Kami bangkit, engkau sembuh. Dalam nama Yesus, engkau mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Ibu Iren, Tuhan mencintai dia dan keluarganya. Tuhan memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi dan masih berlaku. Ibu Iren akan bangkit dan sembuh kembali. Dia akan mengalami kesembuhan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada di tempat ini, di sekeliling kami, dan memberkati setiap anak-anak kami, pembina-pembina di tempat ini. Diberkati Tuhan, keluarganya, masa depannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik foto yuk. Yang anak-anak di belakang. Yes, 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 yes. PSNTI. Yes, yes, yes.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Tina Guntomo selaku bendahara dari Oikos Panti Asuhan Oikos Shalom di Kota Malang. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan buat kita semua sehingga kita bisa sehat hari ini. Dan salah satunya kami boleh dipercaya untuk membina, mendidik, mengarahkan anak-anak Panti Oikos Shalom untuk semakin bisa mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Secara khusus kami juga mohon doanya karena Ibu Ketua kami sedang berhalangan dan kami berharap kita semua boleh mengalami mujizat khususnya buat Ibu Ketua kami. Pada siang hari ini kami dapat kunjungan dari PSMTI Jawa Timur. Kami sangat berterima kasih atas nama Panti Oikos Shalom, pengurus dan seluruh anak-anak yang diasuh di tempat ini. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat hikmat buat PSMTI untuk semakin berjaya di Jawa Timur bahkan di seluruh Indonesia, untuk terus Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk dapat memberkati banyak orang. Panti Oikos Shalom berdiri tahun 2020. Sampai hari ini kami telah mengasuh sekitar 25 anak, ya ada yang SD, SMP maupun SMK. Dan hari ini, tahun ini yang lulus SMP ada 46 orang yang akan melanjutkan ke SMK berikutnya. Puji Tuhan mereka dari berbagai kalangan dan khususnya mereka banyak juga dari luar pulau, dari daerah di mana mereka membutuhkan sarana prasarana yang boleh membawa mereka baik dalam pendidikan mereka maupun dalam pembentukan rohani mereka. Mungkin itu, dan bersyukur kalau hari ini kami boleh menerima pelayanan dari PSMTI yang luar biasa. Ada urapan Tuhan, ada berkat Tuhan, bahkan saya percaya akan ada pemulihan yang luar biasa di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk para donatur-donatur yang Tuhan sudah kirim, yang selama ini boleh mendukung pelayanan kami di Panti Oikos Shalom. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi kiranya Tuhan semakin menambah-nambahkan berkat-berkatnya bagi para donatur, khususnya PSMTI Jawa Timur di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Bapak Beni. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya sebagai ibu pengasuh Panti Oikos Shalom, saya Deborah Ita. Kami bersama-sama melayani di tempat ini. Memang banyak anak-anak yang kami layani dari latar belakang yang berbeda, dari asal juga yang berbeda. Ada yang dari luar pulau dan bahkan juga ada yang dari Malang Selatan. Tetapi kami bersyukur mereka semuanya dipersatukan di tempat ini di dalam kasih Tuhan untuk boleh kami didik, kami bina. Dan harapan kami mereka tidak hanya sampai di SMP atau SMK dan SMA, tetapi harapan kami mereka bisa melanjutkan kuliah ya sampai ke jenjang yang tinggi untuk meraih cita-cita mereka, karena kami tahu bahwa mereka punya cita-cita yang luar biasa dan itu yang harus kami dukung dan kami bina, kami didik untuk mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan nantinya. Mereka berhasil, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga bersyukur atas kunjungan dari PSMTI. Terima kasih banyak buat berkat-berkatnya baik secara rohani maupun jasmani. Tetap dukung di dalam doa untuk anak-anak Panti Oikos Shalom supaya mereka semuanya boleh bersama-sama melayani Tuhan, nantinya boleh menjadi berkat, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan berhasil di dalam apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, saya Pendeta Bambang Irawan dari PSMTI. Kami sangat berkesan boleh melayani di Panti Asuhan Oikos Shalom, pengurus dan juga guru-guru serta anak didiknya. Mengucap syukur, mereka semuanya manis-manis, mereka semua
menjadi generasi yang berguna bagi orang tua, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Kami dari PSMTI terus mendoakan dan juga berkarya buat panti asuhan ini. Jadi kesan-kesannya luar biasa, dan Bu Iren akan juga ketuanya itu tetap kami doakan. Amin. Ya, kiranya itu saja yang kesan-kesan yang ada, dan mungkin beberapa bulan ke depan kita bisa sharing-sharing atau perlu apa begitu, kami siap untuk menampung dan terus mendoakan serta mungkin bisa berkunjung ke tempat ini lagi. Tuhan Yesus memberkati.